Jauh sebelum manusia kenal TikTok, Instagram, atau filter-filter jahat itu, hidup seorang pemuda yang dikaruniai paras luar biasa. Setiap langkahnya selalu mengundang decak kagum orang-orang yang memandang. Perempuan, laki-laki, setengah perempuan, setengah laki-laki, semua jatuh cinta hanya dengan sekali tatap. Bahkan makhluk halus sekalipun terpesona oleh ketampanannya. Tapi ada satu hal yang membuat pemuda ini agak lain dari yang lain. Ia dingin, sangat angkuh, dan tak tersentuh. Semua perasaan yang datang ditolaknya mentah-mentah. Nggak peduli seberapa tulus cinta yang ditawarkan. Bahkan ada yang disuruhnya bunuh diri karena dia kesal dikejar-kejar. Penolakan demi penolakan itu membuat banyak orang, atau bukan orang, patah hati. Banyak jiwa yang terluka. Para dewa yang menyaksikan tingkahnya pun geram. Bagaimana mungkin seorang manusia menolak cinta yang begitu tulus, berkali-kali, tanpa sedikit pun rasa iba. Akhirnya dewa-dewa pun memutuskan untuk memberinya pelajaran. Suatu sore, sang pemuda berjalan sendirian menuju sebuah danau kecil yang airnya begitu jernih. Saking jernihnya, sampai bisa untuk berkaca. Diserbu rasa haus tak tertahankan, ia pun menunduk untuk mengambil minum. Saat itulah ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Wajah yang sangat rupawan, mata yang memikat, dan bibir yang begitu sempurna. Ia terkesima, jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang tak pernah ia berikan pada orang lain. Cinta. Setiap hari, ia kembali ke danau itu, menghabiskan berjam-jam untuk duduk dan menatap sosok di dalam air tersebut. Kadang ia tersenyum, kadang ia meratap, kadang ia mencoba meraih sosok itu. Namun setiap kali tangannya menyentuh permukaan air, bayangan itu pecah menjadi riak dan gelombang. Semakin berusaha, semakin ia frustasi. Rasa cintanya pun berubah menjadi obsesi. Ia lupa makan, lupa tidur, lupa segala-galanya, kecuali satu, sosok dalam air tersebut. Seluruh tenaga dan pikirannya habis untuk menatap sosok itu. Tubuhnya melemah, wajahnya yang dulu bercahaya memucat, dan akhirnya ia mati di tepi danau. Ia mati dengan mata tetap tertuju pada sosok yang tak pernah ia bisa miliki. Dari tubuhnya yang terbujur kaku, tumbuhlah sebuah bunga cantik dengan kelopak putih dan hati berwarna kuning cerah. Bunga itu kemudian diberi nama Narcissus. Nama yang sama dengan nama pemuda itu. Pemuda yang jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Berapa abad kemudian, kisah tragis ini ditulis ulang oleh penyair Romawi bernama Ovid dalam karya monumentalnya Metamorphoses. Dari situlah nama Narcissus abadi, bukan sebagai sosok manusia, tapi sebagai simbol. Simbol cinta yang terlalu berlebihan pada diri sendiri. Simbol kesombongan yang berakhir dengan kehancuran. Terlepas dari percaya atau enggaknya kamu dengan cerita ini, fun fact, bunga narsis emang beneran ada dan kamu bisa temukan di dunia nyata. Mungkin bunganya nggak tumbuh dari tubuh seseorang yang membusuk di tepi danau, tapi narsisnya bisa tumbuh dengan subur di mental-mental busuk orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa jadi atasanmu, teman dekatmu, atau bahkan pasanganmu yang kelihatannya manis dan rapuh. Mereka nggak datang ke kamu dengan muka hasil permakan plastik, outfit puluhan juta naik mobil yang cicilannya nggak akan lunas 10 tahun pakai UMR Jakarta, terus bilang, gue paling ganteng, gue paling kaya, I am the best, the one and only. No, itu narsisme versi basi, terlalu gampang dikenali. Mereka datang sambil bawa makanan, tersenyum sopan, dan mengeluh bahwa dunia ini nggak adil ke mereka. Sementara kita, dengan naifnya, terperangkap dalam jaring simpati yang mereka pasang. Itu yang namanya covert narcissism, narsisme tersembunyi. Bentuk narsisme yang lebih pasif, manipulatif, dan jauh lebih merepotkan. Covert narcissism jauh lebih licik dari narsisme versi klasik. Mereka nggak akan nunjukin ego terang-terangan, jago banget pakai topeng. Topeng orang yang rapuh, sensitif, bahkan rendah hati. Mereka kayak silent killernya dunia psikologi. Bukan kentut ya? Oke, ganti deh. Silent assassinnya dunia psikologi. Narsisme klasik akan terang-terangan nusuk pakai pisau dapur di depan mata. Narsisme tersembunyi, itu dia pakai racun, dicampur ke makananmu. Kamu makan dengan sukarela dan senang hati. Kamu baru sadar setelah kamu tepar bareng 3 peserta BPJS lainnya dalam satu ruangan. Kalau kamu punya teman yang kelihatannya selalu butuh simpati, yang entah kenapa setiap kali dia curhat, justru kamu yang ngerasa capek banget. Atau pasangan yang ketika kamu seneng, tiba-tiba dia malah ngerasa sedih, dan berhasil bikin kamu ngerasa bersalah. Lalu kamu yang harusnya seneng, akhirnya ikutan sedih juga. Bisa jadi, kamu sedang berhadapan dengan salah satu dari mereka. Mereka lah para ahli reverse psychology. Mereka posisikan diri sebagai orang yang butuh, yang lemah, yang sensitif. Biar apa? Biar kamu ngerasa kasihan dan ngasih perhatian. Mereka mainkan kartu, aku orangnya nggak enakan, atau aku nggak mau ngerepotin. Dan akhirnya kamu malah repot ngurusin mereka. Mereka butuh perhatian, tapi menagihnya dengan cara yang bikin kamu ngerasa nggak nyaman. Disclaimer ya, video ini bukan untuk kamu jadiin alat pakem buat diagnosis. Jadi jangan langsung nuduh orang, narsisus lo ya, nenek moyang lu membusuk di tepi danau kan? Don't do that. Saya udah ingetin pokoknya.
Video ini bermaksud biar kamu lebih waspada aja. Tugas kita bukan mendiagnosis setiap orang, tapi ngelatih mata kita biar terbiasa ngeliat pola. Pola yang diam-diam nguras energi dan meragukan kewarasanmu sendiri. Kalau kamu paham polanya, tahu ciri-cirinya, itu udah langkah pertama untuk melindungi kesehatan mentalmu dari orang-orang yang bisa menghancurkanmu secara perlahan. Siap-siap kaget dan mungkin sedikit kecewa, atau banyak. Karena mungkin setelah ini kamu nggak akan lagi ngelihat mereka dengan pandangan yang sama. Bisa jadi sosok yang rapuh itu sebenarnya the king queen-nya drama, yang jago banget nyari perhatian. Dia bisa jadi siapa aja. Maksudnya literally siapa aja, termasuk kamu. Ciri pertama dari covert narcissist itu biasanya mereka punya victim mentality atau mentalitas korban. Orang ini secara konsisten melihat dirinya sebagai korban dari keadaan atau tindakan orang lain. Nggak peduli apapun situasinya. Entah ngobrolin kerjaan, liburan, cuaca, endingnya selalu sama. Mereka sengsara, dunia jahat, orang lain lebih beruntung. Kalau bisa mereka bakal patenkan kalimat lihat gue yang paling tersakiti di sini. Korban asli menderita karena situasi. Korban KW alias si narsis ini menderita karena hobi. Drama hidup adalah konten, dan target penontonnya adalah kamu. Kenapa mereka suka berlagak jadi korban? Ya, bisa dibilang itu emang nature habitnya mereka. Udah menghujam begitu dalam ke mental, sampai jadi kebiasaan buruk. Mereka jarang frontal nyalain orang lain. Lebih suka main halus, berlagak powerless, kelihatan gak berdaya. Kayak hidup ini emang didesain khusus buat nyiksa mereka. Tujuannya simpel, memenuhi kebutuhan batinnya dengan simpati dan perhatian kita. Misal, kamu lagi happy karena dapat pencapaian. Umumnya teman kan bilang, wah mantap, selamat ya, sukses ya. Atau minimal kasih emoji like, api, atau kalau teman yang emang udah deket banget. Tapi apa respon mereka? Wah hebat lu ya, gue kalau bisa mah pengen juga. Tapi sayangnya gak pernah ada kesempatan. Atau pas kamu lagi nyeritain kejadian yang bikin kamu senang, dia akan nyela dengan menceritakan penderitaan mereka yang jauh lebih buruk. Lu sih enak bisa gitu, gue udah kerja keras tapi hasilnya gini-gini aja. Jadi bukan cuma nggak ikut bahagia, mereka malah bikin kamu ngerasa bersalah. Karena sukses. Kamu mungkin mikir, orang ini bukan anti kritik deh. Mungkin cuma sensitif aja. No. Covert narcissist nggak akan nunjukin amarahnya secara langsung. Mereka pendam itu dan ngeluarinya dengan cara yang pasif-agresif. Kritik halus yang maksudnya baik, mereka anggap serangan pribadi. Buat mereka, setiap masukan sama dengan hinaan. Setiap saran sama dengan penghinaan. Kalau kamu ngasih saran kayak, bro, kayaknya kalau ditambahin dikit bagian ini bisa lebih bagus deh. Nah, itu bukannya diterima, mereka bisa langsung sewot. Chatmu nggak dibales, ajakan nongkrong ditolak, dan mungkin diemin kamu seharian. Atau kalaupun ngerespon, mereka ngerespon dengan sarkas. Oh iya, gue lupa, lu kan emang ahlinya di bidang ini ya? Makasih lo udah ngingetin gue yang bego ini. Terus update status. Nanti kalau ditanya kenapa, bilangnya nggak apa-apa. Tapi pasif agresifnya itu yang bikin kamu ngerasa nggak nyaman. Itu yang jadi bentuk hukuman. Hukuman biar kamu mikir. Lain kali nggak usah kasih saran deh, ribet. Boom, kamu udah kena manipulasi emosional. Akhirnya kamu nggak jadi ngasih saran atau kritik yang konstruktif. Bukannya diskusi sehat, kamu terjebak diskusi sesat. Kalau ada gelar master manipulator versi low profile, juaranya pasti covert narcissist. Mereka kayak tukang hipnotis di acara TV itu. Bedanya tukang hipnotis harus bilang tidur dulu, baru kamu tidur. Si narsis nggak usah bilang apa-apa. Kamu udah otomatis tidur, akal sehatnya. Mereka nggak pakai cara kasar, mainnya halus, taktiknya banyak. Bisa pakai guilt tripping, bikin kamu ngerasa bersalah, pura-pura sakit, atau nyindir tipis-tipis sampai kamu mikir, apa gue salah ya? Misal kamu planning jalan kemana bareng teman. Si narsis ini akan bilang, kamu sibuk banget ya sekarang? Aku sampai nggak punya teman buat cerita loh. Padahal kemarin aku butuh banget. Akhirnya kamu ngerasa bersalah, terus batalin rencanamu. Atau kalaupun jadi jalan, kamu udah nggak karena kepikiran. Atau mereka tiba-tiba sakit, tiba-tiba capek, tiba-tiba lemas. Padahal tadi pagi masih seger bugar. Drama ini akan muncul tepat saat mereka ngerasa kurang perhatian. Semua dikemas rapi dengan wajah polos. Akhirnya kamu ngasih perhatian, kamu ngerasa baik, mereka puas. Besok diulang lagi. So dramatic. Narsis tersembunyi nggak akan bilang, gue lebih baik dari kalian. Tapi jauh di dalam pikiran mereka yakin kalau mereka lebih hebat dari siapapun. Mereka punya fantasi tentang kesuksesan, kekuatan, dan kekaguman tentang diri mereka sendiri. Tapi gimana cara mereka nunjukin itu tanpa kelihatan? Mereka bungkus keangkuhan itu dengan kerendahan hati palsu. Jadi terdengar humble. Gue sebenarnya punya ide lebih bagus, cuma malas aja. Udah panjang lebar nanti dia nggak paham. Gue sih sebenarnya bisa sesukses dia, cuma gue lebih suka low profile aja dan hidup sederhana. Gue nggak heran kalau ini bakal kejadian. Sebenarnya gue pengen bilang cuma nggak mau ikut campur aja. Kalimatnya bisa variatif, tapi intinya cuma satu. Gue lebih pinter, gue lebih tahu, gue lebih hebat dari kalian.
Cuma gue nggak sombong. Mereka juga doyan nostalgia kehebatan masa lalu. Ceritanya diulang-ulang terus, kayak penting banget buat dibahas. Dengerin mereka itu kayak ikut mata kuliah yang kamu nggak suka, dengan dosen yang kamu nggak suka, dipaksa dengerin sesuatu yang kamu nggak suka, cuma demi menuin SKS. Sengsara komplit sepaket. Ini mungkin ciri yang paling ngeselin. Empati mereka kurang, mungkin malah nggak ada sama sekali. Covert narcissist nggak akan benar-benar bisa ngerasain perasaan orang lain. Yang penting buat mereka cuma 3. Gue lagi, pokoknya gue. Kalau kamu cerita masalah yang bikin kamu down, jangan harap mereka akan respon dengan, kamu kuat banget ya, yang sabar ya. Impossible. Mereka akan potong pembicaraan dan langsung ceritain masalah mereka yang menurutnya lebih parah. Kalau kamu nangis sehari, mereka nangis seminggu. Kalau kamu dikhianati sekali, mereka dutanya korban pengkhianatan. Jadinya malah kayak adu nasib. Lomba ngerebutin juara 1 manusia paling menderita di dunia. Kalimat khasnya gini, lo mah masih mending. Nah, mereka nggak dengerin buat paham. Mereka dengerin buat cari celah, biar bisa nyelipin drama mereka sendiri. Iri hati itu udah jadi kayak hobi buat covert narcissist. Mereka nggak bisa lihat orang lain sukses. Selalu punya cara buat ngeremehin pencapaian orang. Wah hebat naik pangkat, lo pasti deket sama bos ya. Gue sih nggak bisa, nggak pinter cari muka. HP baru ya, bukannya yang lama masih bagus ya. Lagian sama aja kan fiturnya. Kalau gue sih sayang aja uangnya. Komentar tipis-tipis tapi sadis. Sebenarnya mereka nggak menginginkan apa yang kamu punya ya. Emang nggak tahan aja ngeliat orang lain bahagia atau berhasil di bidang yang mereka inginkan. Mereka ngerasa kalau kebahagiaanmu itu penyebab dari ketidakbahagiaan mereka. Nggak masuk akal, emang nggak masuk akal. Dan satu-satunya cara mereka untuk merasa lebih baik adalah dengan membuatmu merasa buruk. Oke, jadi gini. Kalau covert grandiosity itu tentang keyakinan dalam hati. Mereka ngerasa lebih hebat, lebih pintar, lebih segalanya dari orang lain, tapi sok rendah hati. Nah, humble bragging, ini udah di level gaya ngomong sehari-hari. Humble bragging, dari kata humble, rendah hati, sama bragging, menyombongkan. Kalau di kita istilahnya merendah untuk meroket. Pamer yang dibungkus keluhan. Aduh capek banget, kerjaan numpuk. Soalnya di kantor nggak ada yang bisa handle selain gue. Ya ampun, kok gue bisa menang ya? Padahal cuma iseng doang loh. Kenapa ya mereka pada ngejar-ngejar gue? Padahal gue biasa aja loh. Ya soalnya lu masih punya utang, goblok. Mereka nggak beneran humble ya. Si narsis ini ngerendah cuma buat kedok aja. Mereka berharap kamu ngerespon dengan, ya iyalah, lu kan jenius banget. Wajar lah bos percaya sama lu. Lu kan paling capable di sini. Disgusting. Kalau semua ciri-ciri ini bikin kamu flashback, terus mikir, oh jadi ini maksudnya. Pantas aja dulu rasanya aneh. Saya ucapkan selamat. Welcome back to reality. Paham ciri-cirinya adalah satu hal, tapi langsung ngerasain dampaknya dalam sebuah hubungan adalah hal yang jauh berbeda. Itu bukan sekedar teori, itu adalah kenyataan yang bisa bikin kamu depresi. Karena hubungan sama narsisis tersembunyi itu nggak kayak nonton horor yang langsung in your face kasih plot twist atau jump scare. Ini lebih mirip The Boiling Frog Syndrome. Pernah dengar? Katak kalau dilempar ke air mendidih, dia langsung loncat. Tapi kalau ditaruh di air dingin, terus airnya dipanasin pelan-pelan, dia bakal ngerasa nyaman sampai akhirnya nggak sadar. Mati direbus. Bayangin kamu lagi berantem karena dia ngelanggar janji. Kamu inget banget dia pernah janji, tapi dia ngotot. Aku nggak pernah bilang gitu, kamu nggak ada deh. Terus dia bilang, kamu kok jadi sensitif banget sekarang? Kamu udah berubah ya? Bukannya aku salah, dia bikin kamu ngerasa ada yang salah sama dirimu. Kamu ngerasa bersalah atas hal yang kamu nggak lakuin. Itu namanya gaslighting. Kalau kejadian ini berulang-ulang terus, yang ada kamu satu, capek emosional. Energimu terkuras habis. Kamu jadi parnoan, berusaha ngindarin konflik atau nyoba menuin harapan mereka yang gak realistis. 2. Hilang kepercayaan diri. Karena kamu terus-terusan dibikin ngerasa bersalah, akhirnya kamu mulai ngeraguin dirimu sendiri. Kamu akan ngerasa gak cukup baik, gak cukup pintar, gak cukup menarik. Serba gak cukup. 3. Ngerasa terisolasi. Covert narcissist sering nyoba misahin kamu dari orang-orang yang bisa ngelihat kebohongan mereka. Bisa dengan cara mengkritik habis teman-temanmu, atau bikin drama biar kamu jauh dari orang-orang itu dan akhirnya ngerasa sendirian. 4. Anxiety dan depresi. Hubungan kayak gini bisa memicu masalah kesehatan mental. Penelitian bilang, orang yang berhubungan sama narsisis punya resiko lebih tinggi mengalami depresi dan kecemasan. Kamu nggak akan pernah ngerasa cukup, nggak pernah benar, dan nggak pernah dicintai tanpa syarat. Sorry to say, tapi kamu cuma alat pemuas kebutuhan ego. Kalau kamu udah mulai sadar, hubungan ini nggak akan kemana-mana kecuali berakhir dengan penderitaan. Saran saya, pertama, stop berpikir kalau kamu bisa ngerubah orang lain. Itu sesuatu yang di luar kendalimu. Prioritasmu bukan memenangkan pertengkaran atau buktiin siapa yang benar.
Prioritasmu adalah dirimu sendiri. Fokus ke kesehatan fisik dan mentalmu sendiri. Untuk kali ini egoislah. Nggak apa-apa, tapi egoislah dengan benar. Caranya, yang pertama, bangun tembok batasan. Ini buat jaga diri ya, bukan buat ngubah mereka. Sampaiin batasanmu dengan tegas, lugas, jelas. Gue nggak suka dipaksa. Gue nggak bisa minjemin. Gue nggak mau bahas ini lagi. Titik. Kalau masih dilanggar, kasih konsekuensi. Tutup teleponnya, pergi dari situ, atau blok sementara. Pakai logika, nggak usah pakai perasaan. Yang kedua, hindari argumen. Nggak usah debat, percuma, buang-buang waktu. Jangan kasih dia panggung, kasih dia respon semini mungkin. Singkat, tanpa emosi. Kalau kamu dikatain, egois banget kamu ya, cuma mikirin diri sendiri, jawab singkat aja, oke, atau terserah, atau itu kan menurutmu. Yang ketiga, self-investment. Nggak usah mikirin hubungan toksik itu. Fokus upgrade dirimu sendiri. Lakuin hal-hal yang dulu kamu suka tapi sempat dilarang atau diremehkan. Hobi, cita-cita, passionmu, kejar dan lakukan. Balikin rasa percaya dirimu dari situ. Yang keempat, cari lingkungan yang waras. Kamu butuh support system, circle yang sehat, temen yang positif, atau bisa cari bantuan profesional. Jangan malu cari pertolongan. Dan saya serius, ini penting. Dengerin baik-baik ya. Kamu nggak gila, mereka yang gila. Yang kelima, fight or flight. Lawan atau kabur. Pilih salah satu. Tapi jangan salah paham. Kalau kamu pengen ngelawan di sini bukan berarti adu kuat atau adu debat. Kamu nggak akan menang melawan narsisis. Karena sekalipun kamu menang dalam sebuah pertengkaran, kamu nggak akan keluar sebagai pemenang. Kamu keluar sebagai pelaku kejahatan. Ingat, victim mentality. Kalau mau ngelawannya pakai 4 poin yang udah kita bahas tadi. Terus kalau kamu pilih kabur, bukan berarti ngilang total ya. Itu cuma berlaku kalau kamu nggak kenal atau orang itu emang nggak penting. Tapi kalau itu bosmu, pasanganmu, atau orang tuamu sendiri, nggak bisa serta-merta putus kontak itu aja kan. Minimal kamu batasi komunikasi. Nggak usah buru-buru kalau balesin chat. Ngobrol seperlunya aja. Tapi saya perlu sampein satu hal. Setelah video ini berakhir, kamu nggak akan bisa kembali ke titik nol. Sekali pandanganmu kebuka, kamu nggak bisa pura-pura buta. Mungkin kerasa nggak nyaman di awal. Kamu mulai ngeliat beberapa orang di sekitarmu dengan cara yang berbeda. Beberapa hubungan mungkin nggak akan pernah sama. But that's fine. Batu harus dihancurkan dulu. Tanah harus diratakan dulu. Baru bisa dibangun fondasi yang kokoh. Setelah ini, nggak ada lagi tragedi. Semuanya udah pilihanmu sendiri. Saran saya selanjutnya, jujurlah ke dirimu sendiri. Akui aja kalau sesuatu itu emang nggak beres. Kamu udah terlalu lama ngasih energimu ke orang yang nggak layak mendapatkannya. Ya mungkin sulit. Tapi terkadang cara terbaik untuk mencintai dirimu sendiri adalah dengan berani melepaskan sesuatu yang menyakitimu. Walaupun kamu mencintai itu. Nggak usah ada drama, nggak perlu pertengkaran. Cukup diem-diem dan lepaskan. Yang udah terjadi, biarlah terjadi, nggak perlu disesali. Anggap itu kesempatan buat belajar. Belajar jadi versi terbaik dari dirimu. Apa yang kita obrolin hari ini bukan cuma bertujuan buat kenal sama narsisme, tapi juga kenal sama dirimu sendiri dan apa yang pantas kamu dapatkan. Semoga bermanfaat. See ya.